Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mereaksi video dari Dondi Tan. Disebut C. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan gitu. Tapi bukan seton ya. Kali ini Dondi Tan datang dengan seorang calon mualaf baru, dan seperti biasa, dengan teknik memenggal satu ayat dia berhasil menyesatkan seorang wanita. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Apa tuh? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Sama kan sih ini kan? Ya benar. Nah, jadi artinya kalau Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, berarti dia bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Terus kenapa jadi tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan jadi Yesus? Nah iya itu. Itu. Ya kan? Iya. Udah ada perbedaan kan? Iya. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Dondi Tan mengutip ayat dalam Alkitab yang menguatkan argumen dia bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Ayat yang dia kutip adalah Bilangan 23 ayat 19. Yang berbunyi, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Lalu setelah membaca ini, Dondi Tan memotong ayat tersebut dan mengambil bagian pertama dari ayat tersebut, yaitu Allah bukanlah manusia, dan bukan anak manusia. Padahal, konteks ayat itu tidak bicara soal inkarnasi. Kalau kita lihat konteksnya, bangsa Israel baru saja mengalahkan dua orang raja, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja Basan. Balak bin Zippor, raja Moab dan orang-orang Moab menjadi gentar, maka Balak mengirim utusan yang terdiri dari para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian, dengan membawa di tangannya upah penenung, memanggil Bileam untuk datang mengutuki orang Israel. Gantinya mengutuki Israel, malah memberkatinya. Lalu apa hubungannya dengan ayat yang dikutip Dondi Tan? Ingat sebelumnya, Tuhan berjanji akan memberkati orang Israel. Jika Bileam datang meminta Tuhan mengutuk Israel, itu artinya Bileam sedang membuat Tuhan tidak konsisten atau pendusta. Makanya ayat dalam Bilangan tadi katakan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Jadi di sini Tuhan sedang membandingkan sifat manusia dan sifat Tuhan. Di mana manusia suka berdusta persis seperti Dondi Tan. Sekali lagi, ayat itu tidak bicara soal Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tapi ayat itu katakan, Tuhan tidak bisa berdusta seperti manusia. Nanti ada yang bilang, dalam Alkitab Tuhan kok menyesal? Mungkin yang bilang gitu belum tahu kata antropopatisme, yang artinya membahasakan Tuhan seolah sama seperti manusia dalam hal sifat dan perasaan, seperti marah, cemburu, dan lain-lain. Hal ini juga ada dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain, adalah sama saja. Mereka menyuruh, berbuat mungkar dan mencegah, berbuat makruf. Mereka pun menggenggam tangannya, kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Di sana dikatakan bahwa Allah melupakan mereka. Pertanyaan kita adalah, apakah Allah bisa lupa? Jadi sama halnya dengan kata menyesal yang ada dalam Alkitab. Tidak berhenti di situ, Dondi Tan mencomot satu ayat lagi untuk meyakinkan calon mualaf, dalam pembuktiannya bahwa Tuhan tidak bisa jadi manusia. Lagi. Maleaki, ingat Maleaki? Maleaki perjanjian Lama. Dulu kan awal bulan pasti dibacain Maleaki 3:10 sama pendeta. Masa nggak ingat? Enggak. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Oh iya. Ah, oh iya. Baru inget ya. Baru inget ya. Ayat 6 tuh. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan itu tidak akan Berubah. berubah.
Jadi kalau dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, tidak akan berubah. Berarti bisa nggak jadi manusia? Enggak. Nggak bisa. Yesusnya disebut Tuhan dari mana gitu? Kalau di sini bilang Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan manusia, Iya, tidak berubah. Kok bisa jadi Yesus? Gitu. Nah iya, begitu masuk perjanjian baru makanya Beda. beda. Tuh, makanya. Kembali Don Ditan comot ayat lalu memotongnya dan mengambil itu untuk memperkuat narasinya. Bagian yang dia ambil adalah, Tuhan tidak berubah. Padahal kalau Don Ditan jujur sedikit saja, tentu akan timbul pertanyaan, Tuhan tidak berubah dalam konteks apa dalam ayat tersebut? Kalau kita baca ayat yang dibaca Don Ditan dan ayat setelahnya sangat jelas. Maleakhi 3 ayat 6-7. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dalam hal apa Tuhan tidak berubah sesuai dengan ayat ini? Bahwa dia tetap panjang sabar kepada orang Israel. Meski mereka memberontak, Tuhan tidak memusnahkan mereka seluruhnya. Makanya ayat 7, Tuhan mengajak Israel kembali kepadanya, karena Tuhan tidak berubah. Dan bukan cuma Don Ditan yang suka perkaos ayat begini. Dalam debat Zuma dan pendeta Ezra Soru juga demikian. Ketika Zuma mengutip Ulangan 34 ayat 10. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk Ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal. Karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Mungkin karena mereka ini satu server, cara nipunya juga sama. Mereka comot ayat. Lalu dari ayat itu, dicomot lagi sebagian, lalu membuat kesimpulan. Coba kita gunakan standar yang sama. Kita comot ayat Quran lalu keluarkan dari konteks keseluruhan surah. Contohnya seperti ini. Surah Al-Maun ayat 4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Apakah kita bisa bilang bahwa orang rajin salat mendapat kutukan berdasarkan penggalan ayat yang diambil dari konteksnya? Tentu saja cara ini tidak diterima oleh Muslim. Jadi, saran saya pada Don Ditan, cobalah belajar membaca secara komprehensif. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video dari Don Ditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam,
menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya dan nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.